Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan hari ini Tuhan menolong kembali kita. Kasih-Nya tak pernah terhenti untuk kita menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Pagi hari ini mari kita berdoa, naikkan syukur kita, terima kasih kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menikmati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami bisa bangun semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah menolong kami menikmati hari baru. Pagi ini kami bawa pujian kami bawa syukur kami bawa terima kasih kami di hadapan Allah. Kami bawa Tuhan hidup kami kepadamu. Ya Allah, kami merindukan firman-Mu pagi hari ini melawat setiap kami, hamba-Mu, Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Kami mau menikmati firman-Mu. Tolonglah kami. Berkati ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami patahkan tolak dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan berkat di dalam penindasan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-77 sampai 80. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita pagi hari ini dalam renungan keluarga Kristen. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan, penindasan, kesulitan, tekanan yang menyerang kita adalah sebuah kebaikan jika kita menghadapinya di dalam Tuhan. Jika kita menghadapinya bersama Tuhan dan di dalam firman-Nya. Adalah baik jika aku tertindas, karena di dalam penindasan itu ada berkat-berkat Tuhan. Nah, dalam bagian yang kita renungkan pagi hari ini, berkat yang pertama di dalam penindasan itu, dan penindasan itu menjadi sebuah kebaikan untuk hidup kita, karena penindasan itu membuat kita menikmati rahmat Tuhan, menikmati rahmat Tuhan yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, di dalam kesulitan-kesulitan, penindasan yang dilakukan orang kepada kita, itu kita diberitahu oleh Tuhan bagaimana Allah sebenarnya mempertahankan nyawa kita. Dalam kesulitan yang berat itu, secara perlahan Bapak Ibu Saudara bisa nikmati bagaimana sebenarnya Allah mengasihi kita. Allah memberikan pertolongannya, memberikan rahmatnya, anugerahnya, dan Allah itu memberikan kehidupan buat kita. Bapak Ibu Saudara, penindasan melalui sakit penyakit, kita diingatkan bahwa di dalam sakit penyakit, Bapak Ibu, kita tahu Allah mempertahankan nyawa kita. Ada di antara kita mungkin, saya sendiri mengalaminya, bagaimana sakit penyakit itu sebenarnya tidak mudah, tidak enak. Sakit penyakit itu melemahkan tubuh kita. Tetapi saat kita menghadapi bersama dengan Tuhan, kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, kita diingatkan, iya ya, sebenarnya aku sudah tidak kuat. Sebenarnya aku sudah tidak mampu. Tapi bagaimana aku bisa bertahan hidup sampai hari ini? Karena rahmat Tuhan selalu baru tiap-tiap hari.
Rahmat-Nya selalu ada memberikan kekuatan kita di dalam kelemahan, di dalam penindasan, di dalam kekurangan. Kita tahu bagaimana Tuhan membuat kita tetap hidup. Penindasan sebenarnya sesuatu yang tidak mudah untuk kita alami. Tapi jika kita ada di dalamnya, diizinkan Tuhan menangis, diizinkan Tuhan menderita, diizinkan Tuhan tertekan, kita bersyukur karena di dalam tekanan itu sebenarnya aku bisa gila, sebenarnya aku bisa kacau, sebenarnya hidupku bisa berantakan. Tapi bagaimana di dalam firman Tuhan, waktu kita menghadapi tekanan, kita menikmati firman, kita mendapatkan kekuatan-kekuatan yang spesial, sehingga kita bisa bertahan hidup. Sebenarnya bukan kita bisa bertahan hidup, tapi bagaimana Tuhan membuat kita hidup dan mempertahankan kita hidup. Karena ternyata tidak ada penindasan yang mematikan kita. Tidak ada penderitaan yang membuat kita mati. Dan kematian itu hanya karena Tuhan yang berkehendak. Bapak, Ibu, Saudara, aku menjadi hidup karena di dalam penderitaanku, di dalam kesulitanku, aku menghadapinya di dalam firman-Mu, di dalam Taurat-Mu, di dalam ajaran-ajaran-Mu, di dalam petunjuk-petunjuk-Mu yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan akan mempertahankan nyawa kita, bagaimana Tuhan akan memampukan seorang yang lemah menjalani penderitaan, bagaimana seorang yang tidak mampu, tidak sanggup, tapi bisa bertahan menghadapi penindasan, bahkan memiliki semangat yang baru, memiliki kekuatan yang lebih besar. Karena Tuhan, karena ada firman yang menguatkan kita. Bapak, Ibu, ingat satu janji firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat firman ini kita masukkan dalam pikiran kita, kita terima dalam hati kita, dan kita terus ucapkan dengan perkataan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Tubuh kita ini, darah kita ini, hormon-hormon dalam diri kita akan bangkit, percaya, terima, dan akan mengalami. Tuhan membuat aku hidup. Rahmat Tuhan dinyatakan, dan ini membuat saya dan Bapak, Ibu, Saudara bertahan dan be the winner, menjadi pemenang di dalam ketertekanan, di dalam pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah berkat kebaikan Allah. Ini berkat di dalam penindasan. Maka jangan protes dengan Tuhan. Maka jangan sampai engkau iri dengan orang lain dan tanya, Tuhan, kenapa harus aku yang menderita? Kenapa enggak saudaraku, enggak kakakku atau adik-adikku atau sepupuku? Kenapa harus aku yang menanggung? Kenapa harus aku? Karena Tuhan mau kita hidup, kita menjalani kemenangan, mengalami kemenangan di dalam penderitaan, karena di dalam penderitaan itu ada rahmat Tuhan yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, berkat yang kedua, selain ada rahmat Tuhan yang besar yang membuat kita hidup, mampu menjalani penderitaan dan keluar sebagai pemenang, penderitaan itu Tuhan mau pakai untuk mempermalukan orang-orang yang melawan kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Penderitaan, penindasan, Tuhan pakai untuk kita melihat. Orang-orang yang takut akan Tuhan juga melihat bagaimana anak-anak Tuhan tidak akan dipermalukan, tetapi musuh-musuhnya, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menekan kita, justru merekalah yang akan mendapat malu. Di dalam ayatnya yang ke-79, biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu. Mereka yang berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, merekalah orang yang akan mendapat malu. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu pernah melihat, mendengar bagaimana anak-anak Tuhan ditekan karena iman.
Bagaimana anak-anak Tuhan mengalami kesulitan karena kepercayaan kepada Yesus. Dan bagaimana Allah membela, bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah bertindak, dan Allah justru mempermalukan mereka. Bapak Ibu, jika di tempat kerjamu, jika di kiri kananmu, tetanggamu, jika di mana engkau berada, ada orang-orang yang kurang ajar yang disebutkan dalam Alkitab ini. Mereka berlaku bengkok, belat-belit sana sini gitu ya. Tidak lurus, tidak tulus hatinya, tidak jujur memperlakukan kita. Percayalah dan teruslah berharap akan firman. Teruslah mendekat kepada firman. Gak enak memang. Ada orang yang tanpa alasan benci kita, ingin menjatuhkan kita, tertawa, ingin mentertawakan kita. Kapan ya Lestari ini menderita? Kapan ya Lestari ini dijeglekin gitu? Kapan ya? Mereka memakai segala cara. Bapak Ibu Saudara, saya terkejut saat melihat ada usaha-usaha orang ingin menjatuhkan saya, ingin mempermalukan saya. Tapi ini luar biasa, bahwa saat saya dijatuhkan, saya diangkat oleh Tuhan. Bahwa saat saya dipermalukan, Tuhan bangkit membela saya. Saya tidak pernah membela diri saya, tapi saya percaya di sini Tuhan membuat mereka malu sendiri. Bapak Ibu, ada waktunya kita dipermalukan sepertinya, seperti dibeteti, seperti kita diperlakukan seperti domba yang digunting bulu-bulunya, atau kita mau dibawa ke pembantaian, dihinakan, dipermalukan, direndahkan, tidak dianggap. Bapak Ibu Saudara, percayalah, penderitaan itu mari kita hadapi di dalam firman Allah. Karena kita akan terus belajar firman-firmannya, dan kita akan melihat bagaimana dalam penderitaan itu Tuhan akan membuat orang-orang yang berlaku bengkok terhadap kita akan dipermalukan oleh Tuhan. Saudara, ayat 80 sebagai bagian penutup. Biarlah aku menderita dan tertindas, karena di situ aku akan terus belajar tulus terhadap ketetapan-ketetapanmu, supaya di dalam penderitaan itu aku terus belajar bahwa aku mencari Tuhan, aku mengikut Tuhan bukan karena ingin keadaan baik-baik saja, bahwa aku bersyukur dalam penderitaanku, dalam kesakitanku, dalam kesulitanku, dalam tantangan hidupku. Aku bersyukur karena di sini aku mau belajar, diajar untuk hidup memiliki hati yang tulus kepada Allah. Tulus-tulus saja, nggak usah macem-macem, nggak usah punya keinginan ini itu. Tuhan mau proses kita. Tuhan sedang mau melatih untuk kita memiliki hati yang tulus dalam mengikut Tuhan. Mengikut Allah bukan karena diberkati, mengikut Tuhan bukan karena ingin dapat mujizat, mengikut Tuhan bukan karena ingin disembuhkan, mengikut Tuhan bukan karena ingin kelimpahan. Sekalipun aku di dalam pas-pasan, sekalipun aku kadang-kadang di dalam kekurangan, aku tahu di dalam kekuranganku Tuhan mencukupkanku. Aku mau belajar tulus mencintai Tuhan. Aku mau belajar tulus mengikut Tuhan. Aku mau belajar tulus melayani Tuhan. Melayani Tuhan, direndahkan, tidak dianggap nggak apa-apa. Karena aku tahu di sini Tuhan sedang memprosesku untuk tulus terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan, tulus saat mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Ada rahmat Tuhan yang besar yang selalu disiapkan bagi kita dan kita siap menikmatinya. Ada pembelaan Tuhan untuk kita dan musuh-musuh kita akan dipermalukannya. Ada proses Tuhan yang akan membawa kita mengalami di proses Tuhan untuk memiliki hati yang tulus dalam mengikut Allah. Bapak Ibu, selamat menikmati rahmat Tuhan, selamat menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, dan proses Tuhan yang menolong kita
hari demi hari tulus di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, tiada terhingga berkat kebenaran firman-Mu ini menolong hamba-Mu dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Berkati semua aktivitas kami sepanjang hidup kami, sepanjang perjalanan kami hari ini, keluar masuk kami serahkan di hadapan Tuhan. Hidup rumah tangga kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing yang hari ini juga bersama hamba-Mu merenungkan firman ini. Tuhan, berikanlah berkat-Mu bagi mereka. Tuhan, Engkau hadir saat mereka dalam kesulitan, penderitaan, dan tantangan hidup. Tuhan memberikan rahmat bagi mereka. Tuhan menjadi pembela bagi mereka yang akan mempermalukan musuh-musuh mereka. Dan Tuhan sedang memproses hati setiap kami untuk terus menjadi tulus dalam mengikut Tuhan. Berkati kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan.